dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat berbakti bersama dengan kami bagi Bapak-Bapak hamba Tuhan dari Jakarta. Kami menyambut dengan sukacita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Bapa. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari setiap keterbatasan kami Tuhan. Tolong kami Bapa, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Layakkan untuk setiap kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Engkau selalu setia menyertai kami Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan segenap kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau persembahkan pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Nama-Mu dipermuliakan. Setiap kami boleh menikmati kehadiran-Mu Bapa. Berkati tempat ini Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan. Melindungi mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadirat-Mu saja yang kami nikmati. Engkau sajalah Tuhan yang kami
dipersembahkan untuk menyenangkan hatinya. Tuhan ingin hatimu pada pagi hari ini. Tuhan ingin engkau mempersembahkan pujian dengan segenap kerinduan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ini kami anak-anakmu Bapa. Yesus Tuhan.
Singkirkan hal-hal yang membuat kami tidak menghormati Tuhan pagi ini. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Dan kami tidak ingin mengendalikan, dan hidup kami dikendalikan oleh HP yang membawa kami tidak menghormati hadirat Tuhan. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia, yang hanya pantas menerima sesuatu yang baik dan terbaik. Maka kami berdoa supaya Tuhan memenuhi hati jemaat kami dengan rasa hormat dan taksim yang sangat tinggi kepada Tuhan. Dan kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Gembala telah membuka kita di dalam doa. Saudara, hidup kita ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa hebat kita. Tuhan tidak melihat seberapa besar nama kita di muka bumi ini. Tapi Tuhan mau melihat hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang hancur di hadapan Tuhan, hati yang selalu menyembah, hati yang selalu fokus kepada Tuhan.
Pagi hari ini Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya kasihi, mari kita beribadah. Kita mempersembahkan yang terbaik. Saya mohon untuk Bapak Ibu yang masih handphonenya menyala, boleh di silent, agar kita benar-benar fokus dan menghormati Raja di atas segala raja. Dia ada hadir di tengah-tengah kita. Firman-Nya berkata 2-3 orang berkumpul dan sepakat di dalam nama Yesus, Dia ada hadir di tengah-tengah kita. Jangan melihat seberapa banyak kita yang hadir, tapi lihatlah Raja di atas segala raja bersama pasukan malaikat surgawinya datang sujud menyembah bersama-sama. Bapak Ibu siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Tuhanlah benteng hidup kita. Tuhanlah benteng perlindungan penyertaan kita. Kita tidak dapat melindungi diri kita dari apapun kecuali Tuhan yang melindungi. Kita tidak akan pernah dalam bahaya selama Tuhan melindungi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Benteng Hidupku. Benteng
bersorak-sorai bagi Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kami dari komunitas pria Eklesia. Kami bukan ormas ya, bajunya kelihatan kayak ormas nih. Tapi kita ormas dulu, kami pria-pria yang Sontoloyo mungkin ya. Tapi hari ini kami mereka lihat mukanya, wajahnya sudah diubahkan gitu ya, karena kebutuhan. Jadi hari ini kami boleh terima kasih Pak Gembala yang sudah mengizinkan kami
pujian. Ya silakan Pak Kris. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
kami sangat diberkati. Ini menjadi contoh untuk kaum bapak ya. Ayo kaum bapak kapan mau menyaksikan pujian di depan? Boleh dipersiapkan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan diberkati oleh hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ciptakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terlelap, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau mengutus kami ke tempat ini untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, urapi kami semua yang hadir di dalam tempat ini ya Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan kepada Pak Yohanes yang telah memberikan kami tempat pada pagi ini untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam tempat ini ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, jauhkan segala kuasa iblis yang tidak senang melihat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih kepada Pak Yohanes yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Perlu saya beritahu sejenak ya bahwa kami datang ke tempat ini untuk kedua kali ya dalam tahun ini. Kami ada di bawah gereja GBI Eklesia Taman Semangat Indah Pak ya. Kami adalah komunitas pria Eklesia. Kebetulan pada pagi ini kami ada 18 orang ya. Kita bagi dua Pak. 9 yang melayani di persekutuan doa di kemuliaan Dr. Yasmin, 9 lagi melayani di tempat Bapak. Kebetulan pagi ini yang hadir bersama saya ketua kami Pak Suwito. Silakan Pak Suwito. Kami ini adalah pria-pria yang dipanggil Tuhan Pak. Baru dipanggil Pak ya, belum dipilih. Kita melayani itu sudah, kalau komunitas ini Pak sudah lebih dari 20 tahun Pak ya. Cuma saya mungkin baru 5-6 tahun. Kebetulan Pak Victor sudah lebih dari 10 tahun melayani di sini. Tiap tahun ada pergantian Pak, ada anggota yang baru masuk. Puji Tuhan ya, kita bisa bertahan sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kita melakukan ini untuk Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saya datang ke tempat ini bersama teman-teman. Kami diberi tema oleh penasihat kami adalah dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul hidup adalah pilihan. Ya. Bisa ditampilkan ya. Kemudian lanjut satu-satu ya. Kemudian lanjut. What is life? Apa itu hidup, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih hidup kita ini di dunia ini? Mungkin ada yang bilang hidup untuk apa? Senang-senang, hidup untuk uang, atau hidup untuk apa? Banyak sekali pilihan-pilihan ya. Tetapi yang saya tahu bahwa hidup adalah perjuangan, hidup adalah perjalanan dari B ke D. Apa itu B? Apa itu D? B adalah birth, lahir, ya. Dan D adalah kematian. Jadi hidup adalah perjalanan dari sejak kita lahir sampai pada kita mati. Oke? Nah, di antara B dan D itu ada huruf C. Ya. Apa itu huruf C? Huruf C adalah choice. Pilihan. Jadi kita hidup itu adalah pilihan. Kita hidup dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sampai pada tua, sampai pada kita mati. Di antara hidup itu, kita diberi Tuhan pilihan. Bukankah kita semua diciptakan dengan free will ya? Kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kehidupan kita itu adalah pilihan ya. Ketika kita baru bangun dari tidur, kita sudah diperhadapkan pada pilihan. Kita mau hidup, kita mau bangun, atau kita tidur lagi, ya kan? Betul nggak? Kita bangun, aduh kayaknya masih jam 5 tidur lagi, ya kan? Tapi kalau orang yang ada di dalam Tuhan pasti dia bangun berdoa, ya. Jadi ketika kita bangun, diperhadapkan pada pilihan berikutnya. Kita mau mandi atau membereskan tempat tidur, ya. Setelah itu pilihan berlanjut kita lakukan, kita pilih salah satunya. Pilihan berikutnya ada lagi. Ketika kita mau berangkat kerja,
berangkat kalau yang bekerja atau berangkat ke toko, usaha dan lain sebagainya, itu kita juga akan dihadapkan pada pilihan. Bagi kita yang bekerja di kota seperti kami di Jakarta, ketika kita mau ke tempat kerja, itu pilihan banyak jalan. Kita mau ambil yang mana? Kita mau lewat sini ya macet, bisa lewat lain, ya kan? Jadi pilihan semua itu ada pada kita, ya. Jadi manusia itu, dengan kata lain, bahwa manusia adalah makhluk yang tidak terbebas dari pilihan-pilihan, ya. Sampai pada kita kembali tidur lagi, oke? Jadi dari pagi, siang, sore sampai malam kita tidur lagi. Kapan kita terbebas dari pilihan? Kalau kita tidur, yang berikutnya kalau kita mati. Kalau kita mati sudah tidak ada pilihan lagi, ya kan? Jadi saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita hidup itu adalah pilihan, ya. Pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari adalah jalan setapak yang sedang kita bangun. Walaupun langkah ke depan masih jauh, tetapi kita sudah dapat memastikan bahwa di tempat yang bagaimana jalan setapak yang kita bangun itu akan berakhir, Bapak Ibu. Ya, kita harus memilih secara tegas karena pilihan-pilihan kita itu menentukan masa depan hidup kita. Memang pilihan-pilihan ini terkesan nampak sederhana, ya. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita memilih dan kita memutuskan, ada konsekuensi yang kita harus ambil. Ya, kalau kita salah pilih dan salah memutuskan, ada konsekuensinya. Ya, Tuhan kan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita bebas melakukan apa saja. Sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan atau melawan perintah Tuhan, ya. Nah, kalau kita melawan perintah Tuhan, otomatis kita jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu, ya, kita tahu bahwa Adam diciptakan oleh Tuhan dengan catatan tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kan? Tetapi apa yang diambil oleh Adam? Pilihan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah taat kepada Tuhan atau tidak taat. Dia akhirnya mengambil pilihan yang salah, keputusan yang salah. Akhirnya apa? Kita semua jatuh di dalam dosa. Amin. Jadi keputusan pilihan Adam ini sudah salah, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menentukan pilihan, kita harus hati-hati, harus bijaksana, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Kita tidak mengulangi lagi apa yang sudah dibuat oleh Adam dan Hawa. Bangsa Israel patut bersyukur, ya, memiliki Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Walaupun hukuman itu konsekuensinya adalah dosa, tetapi Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel, ya, bahwa bangsa ini selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk bertobat apa yang sudah dilakukan, ya. Allah bukan hanya mengampuni, ya, tetapi memulihkan kembali mereka yang sudah bertobat, ya, bahkan memberkati, gitu. Nah, kalau saya melihat ke kitab Kejadian, ya, ataupun ke Perjanjian Lama, Bapak Ibu, ya, bagaimana sih sebenarnya respon kita ketika kita diberi pilihan, ya? Ya, pilihan ada beberapa, ya. Kita ambil tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Next. Ini adalah saya tampilkan dalam Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan menuju kepada kebebasan, kemerdekaan di tanah yang Tuhan janjikan, bangsa Israel dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, apakah dia mau hidup nyaman di Mesir tetapi diperbudak? Bapak Ibu tahu, diperbudak itu kita tidak punya hak asasi dalam hal itu. Kita mau diapain kita tidak bisa melawan. Bahkan ketika kita dibunuh pun kita juga tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena hak asasi kita tidak ada, ya. Bangsa Israel akhirnya oleh Musa dibawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanan di padang gurun, mereka tetap selalu setia, tobat,
pengampunan, dan seterusnya. Itu terus berlanjut ya. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, kemudian Imamat, kemudian Bilangan dan Keluaran, kita sampai pada Bilangan pasal 14, itu bangsa Israel sudah 10 kali mencobai Tuhan. Ya, dengan berbagai macam, berbuat jahat, berbuat cabul, penyembahan berhala, mencobai Tuhan dan bersungguh-sungguh ya. Itu hal-hal yang selalu Israel lakukan. Meskipun Tuhan memberi pertobatan, tetapi dilakukan berulang-ulang. Ya, makanya Israel itu 40 tahun di padang gurun. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, dia sebentar tobat, nanti kumat lagi. Ya. Musa ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, apa yang diberikan oleh Musa terhadap panggilan Allah ini? Ya, Musa terlalu banyak alasan ketika Tuhan memilih dia untuk membawa saya keluar dari tanah Mesir. Tuhan, siapakah aku ini? Bagaimana tentang namamu? Jika bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus aku? Bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mau mendengarkan perkataanku? Aku tidak pandai bicara, Tuhan. Aku berat lidah. Aku berat mulut. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ini adalah respon Musa ketika Tuhan memanggil dia. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia dibuat seperti itu oleh Musa. Tuhan panjang sabar. Tuhan tetap memakai Musa pada akhirnya dan memberi Harun untuk membantu dia membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya oleh bangsa ini pula Musa tidak bisa masuk ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian, karena ya pula bangsa Israel sendiri yang membuat dia emosi ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya ada di Bilangan ya, atau di Keluaran ya. Kemudian respon berikutnya saya ambil contoh di Alkitab ya, supaya kita tahu bahwa Alkitab kita itu banyak contoh-contoh yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami cobaan, baca Alkitab. Alkitab itu adalah contoh yang sudah terjadi gitu. Ini Alkitab bukan kitab sejarah, Bapak Ibu. Alkitab ini adalah sesuatu yang sudah terjadi dan ini juga adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui kita melalui Alkitab. Ya, bagaimana dia juga memanggil Yunus untuk melakukan misi menyelamatkan sebuah kota yang namanya Niniwe. Karena Tuhan mendengar cerita orang Niniwe, begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan celah yang terjadi di kota itu. Tuhan mendengar seruan orang-orang yang bertobat, yang mau bertobat. Akhirnya Tuhan mengutus Yunus. Apa respon Yunus? Respon Yunus lebih parah daripada dengan Musa. Musa masih banyak alasan mencoba untuk mengeles. Yunus enggak. Yunus langsung main kabur, Bapak Ibu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tuhan. Dia langsung melarikan diri ke Tarsis. Anda tahu jauhnya berapa? Dari kota Yunus dia ke kepala kota pelabuhan namanya Yafo. Dari Yafo ke Niniwe itu 500 mil. Bandingkan dengan dia ke Tarsis yang 2.500 mil jauhnya, 5 kali lipat. Dia pikir dia bisa hilang begitu saja. Dia pikir dia bisa menghindar dari Tuhan. Tetapi Tuhan tetap tahu di mana dia berada. Ya, Tuhan malah memberi kesempatan kepada Yunus. Akhirnya kita semua sudah pernah, saya yakin Bapak Ibu sini sudah baca kitabnya, baca firman Tuhan mengenai Yunus. Yunus dibuang ke laut dan Tuhan menyelamatkan dia untuk memberi kesempatan kepada dia supaya melakukan perintah Tuhan. Dan akhirnya di dalam perut ikan, Yunus pun bertobat. Yunus pun tahu Tuhan dimanapun aku berada, kau pun tahu. Ya kan? Itulah Tuhan kita. Dimanapun kita ada, jangan sekali-sekali berpikir Tuhan tidak melihat kita. Ya, itu salah, Bapak Ibu. Tuhan tahu di mana Yunus berada. Tuhan kasih kesempatan kepada Yunus untuk bertobat, untuk melakukan perintahnya. Dan Yunus pun pergi kembali ya, pergi ke kota Niniwe. Apa yang terjadi di kota Niniwe? Yunus cuma berkhotbah sekali, semua penduduk kota Niniwe melakukan pertobatan. Luar biasa ya. Nah, ini dua contoh yang saya berikan bagaimana tokoh ini respon dia ketika Tuhan panggil. Ada satu tokoh yang kalau menurut saya
lebih dahsyat lagi ya. Berikutnya, siapakah foto itu? Next. Ya, tokoh itu adalah Yesaya. Ya. Yesaya, peristiwa ini adalah tatkala Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawab Yesaya? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Padahal di sini Tuhan belum menjelaskan secara detail apa sih yang akan Gua perintahkan kepada kamu. Yesaya belum mengetahui sama sekali, tetapi Yesaya tahu bahwa Tuhan memanggil dia dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Bandingkan dengan kedua tokoh sebelumnya yang saya sebutkan, ya. Kalau Bapak Ibu baca lagi di Alkitab, ada satu tokoh juga, Nabi Yeremia juga. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia pun beralasan, aku masih muda Tuhan, aku tidak pandai bicara. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda tidak pandai bicara, saya pun juga begitu, saya tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan menaruh firman kita di mulut kita. Kita akan diperlancar untuk berbicara. Amin? Amin. Dari ketiga contoh ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Hidup adalah pilihan. Hidup Bapak Ibu untuk apa, Bu? Ayo. Bagaimana setelah saya menjelaskan tiga contoh tadi? Apa yang akan kita lakukan ketika saya berbicara hidup adalah pilihan? Lalu pilihan apa yang akan Bapak Ibu capai? Yang akan Bapak Ibu tentukan? Next. Ingat, ya. Kita jangan salah pilih dalam memilih kehidupan. Kehidupan di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apapun ya. Tetapi di dalam Yesus ada ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan yang paling penting adalah keselamatan. Amin. Banyak orang tersesat oleh arus dunia ini Bapak Ibu, dan memilih kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Untuk menuju kepada kehidupan kekal memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kami pun melakukan perjalanan dari Jakarta ke sini, ada harga yang harus kami bayar. Semua biaya-biaya perjalanan itu kita tidak mendapat subsidi dari gereja Bapak Ibu. Kita keluarkan semuanya untuk keperluan ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam pelayanan itu kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika kita hitung-hitungan sama Tuhan, tidak akan make sense itu. Kenapa? Berilah apa yang kau punya, maka Tuhan akan memberi apa yang dia punya. Amin. Kita sebenarnya ini tidak punya apa-apa ya. Kita sebenarnya apa yang kita punya itu cuma titipan. Kita cuma dikasih untuk mengelola, untuk mengatur semuanya itu. Jadi kalau apa yang ada pada kita, ya kita beri sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Ya. Dari pilihan-pilihan tadi, maka saya, teman-teman semuanya, semoga aja Bapak Ibu di sini memilih untuk next melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah pilihan dan tujuan hidup kita. Amin. Ya, kita diciptakan adalah untuk melayani Tuhan. Next. Kita diciptakan adalah untuk melayani Allah Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan untuk kita. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Hal-hal baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita sebenarnya melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, bagaimana sih Pak melayani Tuhan? Firman Tuhan berkata di Matius 25 ayat 35 sampai 40 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku.
ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Jadi kalau kita bertemu sama orang-orang yang seperti di atas ini, kita lakukan pelayanan, kita melakukan perbuatan yang baik, itu sama saja kita sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu. Melayani Tuhan bukan hanya seperti berdiri di mimbar, khotbah, ataupun bisa juga melakukan pelayanan seperti puji-pujian, seperti Ibu tadi, luar biasa tadi untuk melayani Tuhan. Puji-pujiannya membangkitkan semangat sampai beliau berkeringat. Padahal ini dingin Bu ya. Saya juga semangat tadi menyanyi lagu-lagunya, luar biasa Bu. Jadi itulah bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan itu banyak sekali ya. Kalau seandainya Bapak Ibu juga ada yang mengatur misalnya kursi atau mengatur mobil-mobil yang datang, itu juga salah satu bentuk pelayanan. Memang namanya pelayanan di belakang mimbar ya. Nah, itulah yang semestinya kita lakukan Bapak Ibu. Melayani Tuhan apa saja yang bisa kita melayani selama kita masih hidup. Yang kedua, kita diselamatkan adalah untuk melayani Allah. Ya, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudusnya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kita diselamatkan bukan karena kita melayani pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pelayanan. Di dalam kerajaan Allah, kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Itu memberi arti dan nilai yang kuat, yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan, bahkan adalah suatu kewajiban. Tetapi melayani Allah adalah karena rasa bersalah, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah dikerjakan Allah bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya. Melalui keselamatanlah maka masa lalu kita diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Jadi tadi saya mau katakan bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah untuk melayani Tuhan, kemudian kita jatuh ke dalam dosa, ya kan? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara dan saya, Tuhan angkat kita, Tuhan tebus kita dengan darahnya di kayu salib. Kita sudah diselamatkan. Nah, ketika kita sudah diselamatkan, kita ini bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Kita ini dulunya adalah hamba. Kita ini dulunya adalah budak, dulos. Tetapi ketika Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya di kayu salib, kita ini semua adalah milik Kristus. Kita bukan siapa-siapa lagi, tapi kita adalah sepenuhnya milik Allah. Jadi ketika Allah mau melakukan apapun untuk kita, kita berserah. Tidak bisa kita menolak. Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau apa aja kita, Tuhan mau bantu kita tinggal berserah kepadanya. Oleh sebab itulah ya, yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan memanggil kita untuk melayani Allah. Ingat, Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita dipanggil ini belum tentu loh, Bapak Ibu kita masuk kerajaan surga, belum tentu. Kita ini baru sebatas dipanggil. Masih banyak proses yang harus kita jalani. Ya, sama, saya kasih contoh di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, misalnya punya perusahaan, membutuhkan karyawan, apa yang Bapak lakukan? Menawarkan iklan, bukan? Bapak butuh misalnya satu orang sekretaris, satu orang bagian keuangan. Bapak butuhkan itu, Bapak sebarluaskan melalui media sosial kah, atau melalui jobstreet.com kah? Terserah. Berapa banyak yang datang? Bisa ratusan. Dari ratusan itu apakah Bapak memanggil semua? Enggak kan? Bapak kan hanya panggil beberapa kan? Ya kan? Yang masuk kualifikasi Bapak. Ya kan? Nah, beberapa orang inilah yang Bapak pilih. Demikian pula Tuhan. Tuhan memanggil kita semua untuk melayani Dia. Tetapi ingat, kita jangan besar kepala. Kita jangan bertantang berdiri, wah aku dipanggil Tuhan, aku melayani sana semua. Cerita semua. Saya cuma mau bilang, itu baru dipanggil, belum dipilih.
Ya, jangan heran kalau banyak hamba Tuhan ataupun orang-orang Kristen berbelok, tidak jadi orang Kristen. Ya kenapa? Karena bahkan kalau menurut saya, even yang terpilih pun masih saja melakukan penyimpangan. Ya, saya kasih contoh juga di kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu kan tahu semua Saul, ya kan? Saul itu raja pertama Israel, bukan? Saul itu dipilih sama Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Saul tidak taat, dia akhirnya ditolak oleh Allah menjadi raja Israel. Jadi Bapak Ibu, saya sama teman-teman juga ini merasakan kami memang dipanggil, tetapi kami belum dipilih, karena kami akan masih melakukan proses. Kami masih jauh dari yang disebut dipilih. Sekarang tinggal kita, bagaimana kita memenuhi panggilan Allah itu. Apakah kita tetap setia dan taat kepada Dia, atau kita cuma setahun 2 tahun lantas kita bosan, saya mau keluar deh, saya mau coba tempat lain. Apakah kita seperti itu? Tetapi ketika kita terus setia kepada Bapa, terus taat kepada Dia, maka suatu saat kita pun akan dipilih. Ya, kita semua kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, saudara dan saya akan dipilih oleh Tuhan. Berikutnya, setelah kita dipilih, apa yang Tuhan lakukan? Yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Ya, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan Allah inti dari kehidupan kekristenan. Benar sekali. Kita orang Kristen, apa sih yang intinya? Pelayanan. Tidak lain, kita bukan melayani orang-orang yang belum percaya. Seberapa banyak orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita layani. Ya. Kita tidak perlu melakukan indoktrinasi kekristenan, tidak perlu secara langsung. Itu kan bisa melanggar, Pak, ya. Pelan-pelan melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui contoh-contoh yang Yesus tunjukkan di dalam Alkitab. Saya yakin orang-orang yang belum percaya setelah melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mereka pun akan, wah, si A, si B luar biasa. Ya, mereka itu siapa? Mereka orang Kristen. Akhirnya, apa yang sudah kita lakukan itu, Tuhan juga turut bekerja, Bapak Ibu. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pun akan melakukan bagian Dia. Roh Kudus yang akan memimpin orang itu, dia jadi percaya apa enggak. Ya, jadi Bapak Ibu ya, dalam melayani berita Tuhan, kita harus benar-benar mengasihi Kristus. Kita juga menjadi pelayan Tuhan bukanlah berdasarkan kemauan kita, tetapi kita dipilih oleh Dia dan menugaskan kita untuk pergi menginjili dan mengasihi buah. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, 15 Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih Aku, ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, tetapi Akulah yang memilih kamu, dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, sesama orang Kristen, orang yang percaya, tugas kita adalah menghasilkan buah. Sudahkah kita semua menghasilkan buah? Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya kasihi, tanyakanlah pada diri kita. Pagi ini saya hanya ingin menyampaikan, apakah Bapak Ibu sudah menentukan pilihan? Hidup Anda mau kemana? Melayani Tuhan atau melayani duniawi? Pilihan ada pada Bapak Ibu semuanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi remah di dalam kehidupan kita. Pemusik boleh maju. Kita akan menyanyikan lagu tadi sekali lagi, lalu kita masuk di dalam doa.
Biarlah firman-Mu ini terpatri di dalam hati kami. Amin. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Amin. Khususnya di jemaah di tempat ini Tuhan. Amin. Kami berdoa juga untuk pendeta, gembala yang memimpin sidang jemaat ini Tuhan. Kiranya Kau urapi ya Tuhan. Amin. Kau beri kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa ke tempat ini Tuhan. Untuk melayani yang Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bendahkan hati kami ya Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Amin. Supaya kami mau menjadi orang-orang pilihan ya Tuhan. Amin. Orang-orang yang mau melayani Engkau ya Tuhan. Amin. Sepanjang sisa hidup kami. Amin. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana keadaan kami ada ya Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WA-nya. Bapak Ibu, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari boleh bangkit berdiri Bapak Ibu semua pada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak boleh berdiri di depan. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Bapak atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Pada hitungan yang ketiga kita akan katakan bersama-sama. 2, 3. Terima kasih Bapak atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak. Ya Bapak Ibu, kita kembali ditegur pada pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan ya. Jangan merasa karena kita telah dibaptis, kita telah ada di dalam gedung gereja, kita yakin kita selamat. Karena keselamatan itu bisa hilang jika kita tidak jaga. Terima kasih Bapak. Jangan sampai kita semua ya seperti hambanya tadi sampaikan, seperti Yunus yang diutus oleh Tuhan, dia malah pergi dari panggilan Tuhan, akhirnya celakalah dia. Terima kasih hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan siapkan persembahan kita, beri yang terbaik untuk Tuhan agar persembahan ini
pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur firman yang telah ditabur pada pagi hari ini sungguh dahsyat, ajaib, luar biasa bagi kami Tuhan. Firman-Mu selalu baru Tuhan. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kami. Kami tahu Tuhan, kami menyadari kami selalu lupa, kami selalu lalai akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus ingat akan kebenaran firman Tuhan untuk kami menyadari kehadiran kami, keadaan kami dipanggil adalah untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, mempersembahkan hidup kami untuk melayani dengan segala apa yang telah Tuhan taruh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani, menjadi terang, menjadi garam, menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang tersesat. Berkati hamba-Mu di dalam keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun diberkati oleh Tuhan. Anak cucu menantu semua keluar masuk hamba-Mu hanya menemukan pintu-pintu berkat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati rombongan dari GPI Ekklesias yang telah melayani kami di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka dipakai Tuhan lebih heran lagi. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat, Engkau memberkati, Engkau Tuhan mengembalikan setiap berkat itu. Bahkan berkat yang diberikan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu. Sungguh juta orang
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada Nicole. Ya Bapak Ibu, saya kalau lihat orang menyanyi, jujur sekarang saya diri ya, karena suara saya sampai hari ini masih belum pulih. Saya mencoba untuk nyanyi, tapi kalau malam jadi sakit. Jadi di tenggorokan saya sakit. Jadi saya terus minta bantuan doa supaya suara saya normal lagi. Nah, jadi saya bisa menyanyi. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau masih diberi suara yang bagus oleh Tuhan. Pakai memuji Tuhan, ya. Karena kalau sudah seperti saya mau narik pun nggak bisa, ya. Tapi saya mencoba untuk kalau di rumah saya latihan sama suami saya minta suami saya tumpangin tangan di leher saya supaya pulih, ya. Tapi Tuhan masih izinkan saya untuk beristirahat. Jadi kalau saya nyanyi tidak dengan powerful. Terima kasih untuk tim GBI Eklesia. Terima kasih untuk Bapak Rafli Renaldi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Pak Suwinto, ya Suwinto, ya, dan tim yang sudah hadir untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati, memakai tim lebih heran lagi. Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri di tempat, kami menyambut dengan sukacita. Terima kasih untuk kehadirannya, ada di belakang tadi ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kami rindu di minggu-minggu yang akan datang bisa bersama dengan kami kembali. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Di sebelah sini kayaknya ada tadi Pak Yohanes di belakang, sama Oma Susan, ya, sama Bunda Susan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari Selasa saat ada pemuda Zoom dan juga ibadah kaum pria. Ayo kaum pria, jangan kalah sama tim mereka tadi. Di sini ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Cina, ada orang Nusantara. Mereka tadi suaranya kan juga, saya yakin kita nggak kalah loh, ya kan? Pasti orang benar nggak? Apalagi juga kan kita bisa memiliki suara indah seperti mereka. Kemudian hari Rabu ada paguyuban Sunda di rumah Bunda Mary. Nanti Pak Agung yang akan melayani. Kemudian Ibu Anita yang pujian dan Pastor Brian yang doa. Dan ada Dawat malamnya. Kemudian hari Kamis ada doa pujian penyembahan di Green Apple di tempat Bunda Yuli jam 4. Hari Jumat ada rapat pembentukan panitia Natal. Nanti kita akan bicarakan di mana tempatnya, tunggu pengumuman di grup gereja. Yang jelas kita akan ada rapat pembentukan panitia Natal 2023, ya. Nanti kita akan umumkan di grup gereja. Kemudian hari Sabtu doa pagi Zoom untuk kaum wanita, kemudian ibadah youth dan nantian musik untuk persiapan ibadah. Kami atas nama Gembala dan juga seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran cucu Bunda Yuli, ya, dan keponakan Saudara Daniel dan Tanika dan putra dari Ibu Ayu Yulianti. Ibu Ayunya belum pulih ya, belum ibadah. Seorang putra keempat dari Ibu Ayu Santi dengan nama putra Abdiel Septian dengan panggilan Abdiel. Kita berdoa supaya anak ini menjadi anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu, karena orang tuanya memberi nama Abdiel. Abdiel itu hamba Tuhan. Yang kasih nama bapaknya belum percaya sama Tuhan, tapi mau kasih anaknya nama Abdiel. Ini luar biasa. Ini sudah berpetik. Nah, kemudian minggu keempat minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh anak-anak muda karena ada Harnas Pemuda, ya. Anak-anak di minggu ini akan bekerja keras mempersiapkan diri, tapi juga di minggu ini anak-anak sudah mulai ujian. Anak-anak pintar-pintar bagi waktu ya, jangan sampai orang tuanya marah.
karena harus latihan dan harus belajar untuk ujian di minggu ini. Kemudian akan diadakan camp anak-anak Bapak Ibu di tanggal 28 di hari Maulid ya, hari apa ya itu. Jadi Bapak Ibu terbuka untuk semua anak sekolah minggu dan terbuka untuk umum, tapi yang umum itu dibatasi dari TK sampai SD. Nah Bapak Ibu, ini dikenakan kontribusi 10.000. Bapak Ibu, kalau dikenakan kontribusi 10.000 itu sebenarnya nggak rugi. Itu hanya partisipasi kecil. Karena itu nanti dapat makan, dapat snack, dapat souvenir, dapat kaos, dapat topi. Lah 10.000-nya itu untuk apa? Itu hanya kontribusi kecil saja. Jadi silakan daftarkan anak-anak Bapak Ibu ya. Dan juga kalau tetangga teman yang mau ikut silahkan ya. Ajak dari jam 9 sampai jam nanti kita lihat untuk program sekolah minggu ya. Kemudian terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus menjadi berkat dalam setiap kegiatan kita, menabur benih untuk doa Kamis, hari Minggu ya, selalu mensupport anak-anak dengan perjamuan kasih, dengan snack, dengan makanan. Ya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda apa yang Bapak Ibu Saudara sudah tabur. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Ada Bapak Ibu Dharma ulang tahun pernikahan, kemudian Ananda Nara Firdaus, kemudian Ibu Anggi Sianturi, Oma Esra, Bapak Andi Yuyung udah lewat, Ibu Marheni Sitorus sudah lewat, Ibu Sofia Sifati ada? Nggak ada ya? Ini. Kemudian Ibu Ayu Yulianti ya, Ibu Ayu pas melahirkan, pas ulang tahun ya. Kemudian Saudara Ferry Yohanes tidak ada ya, anaknya Pak Simon. Kemudian Ananda Reva Sidik ya, pemain gitar kita nanti tahun 27. Kemudian Saudara Abel Nathaniel tanggal 29, bagian yang selalu jaga selek. Ada lagi yang berulang tahun di bulan September, Bapak Ibu jangan sampai kelewat, nanti saya dikomplain. Saya kan ulang tahun bulan September kok saya nggak diumumin. Nah, saya kan bukan Tuhan, jadi saya nggak tahu. Nah, jadi tolong kasih tahu ke saya supaya saya bisa minta traktiran Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak lupa kalau Natal itu, Niel itu ulang tahun, kalau enggak mamanya bilang kemarin, mamanya bilang ulang tahun 29, oh belum saya masukin di warta. Ya, jadi baru saya masukin di warta di minggu ini. Ada lagi yang berulang tahun? Tidak ada? Oke, ada tambahan lagi nggak? Pak Yohanes? Tidak ada ya? Cukup doa untuk kami tanggal 3, 3 dan 4 kami akan menghadiri kongres GSCA di Bogor 2 hari. Rakerda kemarin kongres, sekarang Rakerda di Bogor selama 2 hari. Ya, itu aja. Dan lagi tidak ada. Sekali lagi atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya yang memberkati. Terima kasih untuk Ko Suwinto yang sudah bersama-sama dengan kami membagikan bagi kami energi rohani supaya kaum pria di tempat ini, sebenarnya jemaat kaum pria kami suaranya bagus-bagus. Pak Lodi itu kalau sudah nyanyi di jazz gitu, Pak Sitomo itu yang berarti cuman mereka itu pemalu-pemalu. Sebenarnya suaranya bagus. Ya, tapi kami mungkin juga akan belajar dari kaum pria Iglesia. Kami juga rindu mungkin tahun depan kami sudah ada dana misi, jadi kami juga akan melakukan misi di desa. Jadi kami akan lakukan. Tapi ya. Tapi kami mengajak mereka tidak tidur di hotel.
Pak Situmorang udah siap, Pak Andi udah siap, Pak Tung Indra udah siap, Pak Palodi, Ko Billy, Ko Yuyun juga udah siap semuanya ya. Kaum pria bangkit. Nah, sekali lagi terima kasih. Oke, ada pesan dari Bapak Suwinto. Terima kasih. Agak mirip dengan saya, cuman ganteng beliau. Shalom Bapak, jadi saya mau perkenalkan teman-teman ini bukan dari background dari mukanya mata sipit semuanya ya, tapi nggak ada dari Bali. Coba yang dari Bali berdiri, Pak Mader. Nah, ada yang dari Tapanuli, coba berdiri, ada 2 orang di sini dari Tapanuli. Selamat berdiri. Yang Manado, tapi Manadonya Manado Cina, silakan berdiri. Nah, yang dari Chinese, saya silakan berdiri, teman-teman dari Chinese silakan berdiri. Nah, Bineka Tunggal Ika. Ya, kita ini sudah dari tahun 2007. 2007 itu sudah sekitar jadi 17 tahun ya. Kami juga pernah Pak, kita nggak pernah tidur di hotel terus. Di Gunung Merbabu tuh di Pastori, maaf saya cerita sedikit ya, agak lucu. Jadi kita nggak tahu bahwa Pastori itu agak serem gitu. Jadi kita rame-rame tidur begitu, besok pagi Bapak Gembalanya nanya, bagaimana kalian tidur semalam? Iya Pak, itu teman saya, diliatin katanya. Dia bangun berapa kali ditungguin, oh iya, karena Anda katanya, dia bilang gitu. Wah, Bapak nggak ngomong dari siang, kalau dari ngomong kita akan nggak tidur sini, kata teman-teman seperti itu. Nah itulah serunya kalau kita misi. Kita sudah pernah ke Gunung Kawi dengan catatan bukan ke gunung itunya ya, tapi di Gunung Kawi itu banyak sekali gereja-gereja yang saya nangis kalau ke sana gitu. Jadi banyak sekali yang perlu ditolong karena keluarganya tuh pengennya balik lagi supaya menerima Tuhan sebagai juru selamatnya gitu. Itu yang perlu kita selamatkan. Kita pernah di Gunung Gunung Merbabu, di Karanganyar, di Mesuji itu di daerah sawit kita pernah juga, tapi ya kata juga ke dalam sekali gitu. Banyak. Nah, doakan rencana bulan depan kami akan ke Lampung, rencanakan ya, direncanakan. Itu aja Pak Gembala yang bisa saya sampaikan. Doakan kami untuk kami terus. Kami ini orang-orang dulu nih Sontoloyo semuanya, tapi mereka sudah semuanya ikut Camp Pria Sejati. Kita ada komunitasnya dan kita terus bertumbuh di sana. Itu aja bisa kita sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya. Sorry satu lagi kami lupa, kami ada buat anak-anak muda. Kami ada memberi sebuah kajon untuk anak-anak muda untuk bisa nanti bawa ke komsel gitu. Terima kasih banyak. Mas Sofian bisa di depan, udah menerima. Ayo, Mas Sofian. Mas Sofian, ayo dua pancing. Ini Simbolis aja simbolis. ya simbolis ini kapan dua. Ayo. Ibu pegang ini. Oke, terima kasih. Ibu-ibu jangan kalah, tapi biasanya memang lari ibu-ibu lebih cepat. Di GEJ kita ini ibu-ibu larinya lebih cepat daripada bapak-bapak. Ibu-ibu silakan, Anda punya program misi. Anda nanti akan beda waktu Anda semuanya mulai melayani orang-orang yang susah dan Anda semuanya memberkati, itu nilai kepuasannya sangat tinggi. Dan saya tahu ibu-ibu sedang bergerak nyalanya ini. Duitnya jangan disimpan ya Bapak Ibu, duitnya dikeluarin aja. Jadi berkat itu semua. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk jemaat yang baru hadir, kami menerima dengan sukacita dan gembira bersama-sama dengan kami jemaat-jemaat. Mari terus dukung dan kalau ketemu selalu menyapa Ko Yos yang setia sekarang ini juga terima kasih banyak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan dan karya Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat rohani, terima kasih untuk rumah tangga kami yang bahagia.
Terima kasih untuk anak-anak yang cinta Tuhan, cinta orang tua. Terima kasih untuk anak-anak yang tumbuh di dalam iman dan rohani mereka. Terima kasih untuk anak-anak yang bertanggung jawab dalam sekolah mereka. Dan pada waktu mereka sebentar akan mengerjakan ulangan-ulangan dan ujian, Tuhan memberikan hikmat marifat, Tuhan memberikan ekstra kecerdasan. Jadikan mereka semuanya bintang pelajar. Jemaat-jemaat kami sedang sakit, tidak akan disebutkan satu persatu, tapi demi nama Tuhan Yesus, Allah yang juru selamat, Allah yang mampu dan sanggup menyembuhkan, kiranya kesembuhan mengalir dalam hidup mereka semuanya. Jemaat kami memiliki pergumulan-pergumulan di bidang ekonomi dan keuangan dan bisnis mereka. Tangan Tuhan mengangkat mereka. Tuhan memberkati dengan kekuatan kapasitas potensi yang besar, sehingga mereka bisa keluar dari pergumulan-pergumulan ekonomi, dan mereka bangkit dalam ekonomi dan bisnis usaha mereka makin hari makin merangkak tinggi. Tuhan, terima kasih, kami percaya. Terima kasih untuk tim Eklesia yang terus memberkati kami, menjadi mitra yang luar biasa. Tuhan, ketika mereka akan melayani di Lampung, Tuhan memberkati hikmat marifat, pengurapan Allah yang tanpa batas ada pada mereka semuanya. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang, memberitakan Injil, Tuhan, setiap perkataan mereka akan menarik orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati karunia-karunia, supaya ketika mereka menumpangkan tangan, juga ada kuasa kesembuhan mengalir, kuasa mujizat mengalir dalam hidup mereka, dan pakai mereka secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi perjalanan mereka sampai Jakarta, sampai ke Lampung. Tangan Tuhan menyertai. Terima kasih kami boleh beribadah di tempat ini. Memberkati Tuhan juga untuk Lady ini, memberkati owner, memberkati general manager, memberkati semua staf di tempat ini, dan memberkati Lady ini menjadi tempat yang luar biasa, sehingga orang makin hari makin banyak untuk menginap di tempat ini. Dan berkati orang-orang yang menginap, bukan hanya mereka menikmati rest secara jasmani, tetapi mereka juga menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Ketika kami membangun atmosfer ibadah di tempat ini, orang-orang yang sedang ada di kamar, mereka akan dijamah oleh Roh Kudus, dan mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu semuanya. Kami mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang seringkali membawa Indonesia ini berada dalam titik-titik nanti, titik-titik berbahaya. Kami mengikat anak-anak jahat yang memakai orang-orang jahat, baik itu dari Tuhan, dari politikus, baik itu dari Tuhan, keyakinan massa, baik ekstrem kanan, ekstrem kiri, semua yang berusaha untuk merusak NKRI, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Presiden Jokowi, memberkati Maruf, memberkati para menteri, memberkati DPR, MPR, biar mereka semuanya bersatu, memelihara Indonesia ini, menjaga Indonesia ini menjadi bangsa dan negara yang tangguh, menjadi bangsa yang bangkit, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang makmur, sehingga kami semuanya rakyat Indonesia betul-betul menikmati kesejahteraan. Dan bukan ini, Indonesia akan menjadi saluran berkat bagi Tuhan, bangsa-bangsa yang membutuhkan dukungan. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati Tuhan rencana Indonesia yang akan melakukan pemilihan. Tuhan itu memberkati pemetaan tempat yang rawan Tuhan, dan Engkau ada di sana, sehingga pada akhirnya hal-hal yang rawan diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang melakukan politikasi agama yang memakai itu semuanya untuk merusak Indonesia ini. Kami patahkan, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus. Kedamaian dari Bapa di surga akan mengalir ke Indonesia ini. Dan kami berdoa Roh Kudus Engkau terus-menerus Tuhan bekerja atas Indonesia ini, sehingga Indonesia ini akan mengalami lawatan Roh Kudus. Ada banyak jiwa-jiwa dan orang-orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan kami tahu Tuhan, kami akan persembahkan Indonesia dari pulau demi pulau, dari kota dan desa, dari tempat manapun juga akan ada banyak jiwa-jiwa percaya sama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal-hal yang indah ini. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyuduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya dan siap menjadi mempelai Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, karena tangan Tuhan menyertainya dan melatihmu menjadi pebisnis yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama di dalam kesatuan yang menenggal, cinta kasih yang tidak dapat dipecahkan oleh apapun juga. Pulanglah dan berkatilah orang-orang di sekitar kamu dengan berkat rohani dan berkat jasmani, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.